Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya Reni Dayat dan saya Yulia Duyanti dari SMKS Awal Karya Pembangunan Beringin akan menyampaikan sebuah topik yang berjudulkan Bangkitlah Pendidikanku, Musnahkan Corona Pembawa Virus. Sahabat-sahabat sekalian, sudah setahun belakangan ini pemberitaan terkait virus corona menjadi teramat sering kita dengar, lihat, dan baca yang tak ada henti-hentinya. Berbicara mengenai virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang sangat mematikan yang penularannya sangat cepat dan dapat menyerang siapa saja. Dan realita yang paling menakutkan, virus ini bisa menginfeksi atau menjangkit siapa saja tanpa memandang ras, Negara, agama, pekerjaan, usia, jenis kelamin, bahkan pendidikan sekalipun. Sebagai contoh, Terinfeksinya Wakil Presiden Iran Kepala Staf Angkatan Darat Italia dan Menteri Perhubungan Indonesia membuktikan. bahwa pejabat tinggi sekalipun bisa terinfeksi virus ini. Dilansir dalam sebuah artikel media sosial, terinfeksinya beberapa pemain Arsenal dan Chelsea dari Liga Inggris, Juventus dari Liga Italia, plus terinfeksinya juga pemain NBA di Amerika. Membuktikan bahwa mereka saja yang para olahragawan yang bertubuh sehat, kuat, dan rajin berolahraga sekalipun tidak kebal dengan virus ini. Lalu bagaimana dengan kita yang orang awam, orang biasa, seorang pendidik dan peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah, yang masih rentan dan liar terhadap lingkungan luar? Sahabat-sahabat sekalian, pandemi COVID-19 ini benar-benar memporak-porandakan banyak segi kehidupan yang bukan hanya sekedar kesehatan atau ekonomi saja, tetapi juga pendidikan. Pada akhirnya, jika kita mau berkata dan bercermin dengan rendah hati, betapa rapuh sebenarnya dunia pendidikan kita. Nah, mengapa dikatakan dunia pendidikan kita rapuh? Bukankah pandemi ini telah menggerogoti seluruh negara di belahan dunia? Di bumi Allah ini, bahkan sistem pendidikan saja pun sudah tampak lemah dan tak tersignifikan dengan baik lagi. Ini merupakan salah satu dampak yang kita rasakan saat ini. Sejak pertengahan Maret tahun lalu, sekolah dan dunia pendidikan ditutup satu persatu demi menyelamatkan generasi bangsa dari hal yang sia-sia. Semenjak itu pula ramai berseliweran sebutan belajar jarak jauh, belajar online, belajar daring, dan masih banyak lagi. Orang tua yang berteriak sebab di masa sulit ini tetap terpaksa membeli paket data dan hal lainnya. Muncul lagi keluhan orang tua, anak saya tidak mau belajar, anak saya tidak mau mengerjakan tugas, anak saya maunya bermain saja. Guru mah enak ya, nggak ngajar, cuma ngasih tugas saja. Loh, saya yang ngajar kok tetap harus bayar 100%, dan masih banyak lagi keluhan lainnya. Nah, sahabat sekalian, pemerintah juga tidak kalah repotnya hingga menurunkan dana triliunan rupiah hanya agar siswa-siswi bisa dapat belajar meski dari rumah. Pandemi COVID-19 ini memberikan persoalan yang cukup pelik bagi dunia pendidikan. Pasalnya, proses belajar mengajar di kelas menjadi terganggu sehingga dampak yang dihasilkan dari permasalahan ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang sedang berjalan. Tak hanya itu, efek disinyalir berdampak pada arah kebijakan pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, untuk itu sudah semestinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud harus bergerak cepat dan sigap untuk mencari solusi agar permasalahan pada sektor pendidikan tidak terlalu besar. Bapak Nadiem Makarim atau yang kita kenal sebagai Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan ada dua hal yang menjadi kunci dalam mencari solusi, yakni mitigasi krisis pembelajaran dan mitigasi krisis ekonomi di sektor pendidikan. Nah, sahabat sekalian, menyimak dari ungkapan Bapak Menteri Pendidikan bahwa ada 7 kebijakan untuk mengatasi krisis pendidikan pada masa pandemi ini. Yang pertama, realokasi dana pendidikan. Kedua, relaksasi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Ketiga, pemberian dana BOS afirmasi dan kinerja pada sekolah swasta. Pemberian dana BOS afirmasi dan kinerja pada kepala sekolah swasta. Bantuan UKP. Dan membuat konten edukasi peluncuran kurikulum darurat serta membuat modul pembelajaran untuk orang tua siswa. Sahabat-sahabat sekalian, pemerintah sudah mengupayakan dengan sebaik mungkin untuk menyelamatkan kualitas pendidikan agar menjadi lebih baik lagi. Walaupun berada di era pandemi memang tak 100% bisa kita harapkan pendidikan akan jauh lebih baik lagi serta bisa kita nikmati dengan hati sumringah. Namun, dari kita juga lah harus bergerak memberantas virus ini dengan menjaga imun agar dapat belajar, bekerja, dan beribadah dengan stabil lagi. Dalam Islam juga dianjurkan apabila
Bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmi syai'un fil ardi walau fis samai wa huwas samiul alim. Bersama kita buat lawan corona. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.